Hai, perkenalkan saya Roberto Primo. Saya Marianus Anehuman. Dan saya Matilda Makinfunan. Kami adalah tim debat ilmiah dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Cendanawangi. Pada kesempatan ini, kami akan memaparkan esai kami sebagai salah satu syarat seleksi lomba debat ilmiah yang diselenggarakan oleh Universitas Timor dengan tema menjadi mahasiswa berdampak melalui dekonstruksi wacana strategis nasional menuju Indonesia Emas 2045. Tema yang kami angkat dalam esai ini adalah penyesuaian program makan bergizi gratis yang berbasis budaya dan kesehatan individual. Program makan bergizi gratis atau MBG dapat dikaitkan sebagai investasi penting pemerintah untuk mengatasi masalah gizi dan stunting di Indonesia karena tujuannya adalah memastikan setiap anak menerima asupan nutrisi yang memadai sehingga terbentuk generasi penerus yang cerdas dan sehat. Argumen ini diperkuat oleh pernyataan UNESCO dalam Easy Publication milik Rifli Komurullah dan kawan-kawan yang menyebutkan bahwa salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap keberhasilan pendidikan adalah kecukupan gizi anak sekolah yang berperan dalam meningkatkan daya pikir, stamina, dan ketahanan belajar mereka. Namun, implementasi program yang efektif membutuhkan lebih dari sekedar logistik massal. Ia menuntun kepekaan terhadap kondisi lokal yang sangat beragam, baik dari segi budaya maupun dari segi kesehatan. Kedua faktor ini adalah bentuk pengecualian yang harus dikomodisi oleh program yang inklusif. Di wilayah adat seperti TPU, tradisi pamali atau pantang adat seringkali mengikat individu atau keluarga pada larangan mengonsumsi bahan makanan tertentu yang pada hakikatnya memiliki kandungan gizi tinggi seperti kacang hijau, ikan, atau ayam. Bagi komunitas yang menganutnya, pantangan ini bukan masalah sepele, melainkan ikatan spiritual yang harus dihormati. Seiring dengan tantangan kultural ini, program MBG juga menghadapi tantangan biologis yang lebih berisiko, yakni alergi makanan pada anak. Menu program yang diberi standar secara nasional seringkali mengandalkan bahan-bahan yang umum menjadi pemicu alergi atau alergi utama, seperti produk susu, telur, kacang-kacangan, terutama kacang tanah atau gandum. Jika program MBG gagal mengidentifikasi dan mengakomodasi anak-anak dengan riwayat alergi, maka risiko kesehatan serius dapat dialami anak yang mengonsumsi makanan pemicu alergi yang mengancam kesehatan hingga jiwa yang pada dasarnya bertentangan dengan tujuan program untuk mensejahterakan anak. Dengan demikian, program MBG tidak hanya harus beradaptasi dengan larangan budaya, tetapi juga larangan medis yang sama-sama memerlukan substitusi gizi yang hati-hati. Kritik utama kami pada kesempatan ini ditunjukkan pada pendekatan one size fits all yang terlalu kaku dan sentralistik. Gizi dalam konteks kesehatan modern semakin mengarah ke personalisasi atau pemberian nutrisi yang disesuaikan dengan kebutuhan individu. Ketika pemerintah memaksakan satu jenis menu tanpa mekanisme adaptasi di tingkat akar rumput, berarti pemerintah mengabaikan identitas budaya lokal dengan cara menghilangkan peran pangan lokal dan kearifan masyarakat dalam menentukan sumber gizi, serta keamanan individu dengan mengabaikan data riwayat kesehatan anak, khususnya alergi yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam distribusi makanan. Sebagai generasi muda yang peduli terhadap pembangunan, ada pun saran yang kami berikan kepada pemerintah untuk menjamin program MBG menjadi efektif, aman, dan inklusif. Mekanisme adaptasi harus dilakukan melalui dua strategi utama. Strategi yang pertama adalah pelaksanaan pemetaan gizi inklusif atau PGI. Pemetaan harus mencakup aspek antropologis dan klinis. Pemetaan gizi inklusif harus melibatkan 3 komponen utama. Yang pertama, kesehatan. Petugas posyandu atau puskesmas wajib mendata riwayat kesehatan setiap anak, termasuk riwayat alergi makanan yang terdiagnosis, misalnya alergi susu sapi, telur, dan seafood.
untuk membuat daftar pantangan medis wajib. Yang kedua, budaya. Berkolaborasi dengan tokoh adat dan masyarakat untuk memetakan tradisi pemali yang berkaitan dengan makanan di tingkat keluarga atau marga. Yang ketiga, pangan lokal. Mengidentifikasi dan memverifikasi bahan pangan lokal bergizi yang diterima secara adat, mudah diakses, dan aman dari risiko alergi umum. Yang kedua, penganekaragaman menu dengan prinsip substitusi gizi dan bebas alergi. Pemerintah harus bergeser dari menentukan bahan baku spesifik, misalnya harus kacang tanah dan telur, menjadi menentukan kandungan nutrisi yang harus dipenuhi, misalnya lemak sehat 5 gram atau protein hewani 10 gram. Hal ini kami uraikan sebagai berikut. Yang pertama, ada substitusi alergen. Program harus memastikan anak-anak alergi mendapatkan makanan pengganti yang tidak mengandung zat pemicu alergi atau alergen. Contohnya, susu sapi bisa diganti dengan susu nabati, seperti keledai atau santan. Dan telur diganti dengan daging yang tidak menyebabkan alergi. Yang kedua, ada pemanfaatan pangan lokal untuk pemali. Jika pemali melarang memakan kacang hijau, program harus menggunakan pangan lokal lain yang setara gizinya, seperti biji-bijian lokal atau jenis kacang lain yang tidak dipantang seperti yang dipetakan dalam PGI. Penutup dari kami, program makan bergizi gratis memiliki potensi besar untuk mengubah masa depan anak Indonesia. Namun, keberhasilannya bergantung pada kemampuannya untuk beradaptasi terhadap realita di lapangan. Dengan menggabungkan pemetaan budaya atau pemali di TPU dan pemetaan klinis alergi anak, pemerintah dapat merancang sebuah program yang tidak hanya bergizi, tetapi juga aman, inklusif, dan menghormati identitas setiap anak. Adaptasi kultural dan sensitivitas kesehatan bukanlah penghalang, melainkan kunci untuk mencapai keadilan gizi. Inilah isi esai kami. Sekian dan terima kasih. Salam Justicia.